Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmah Sofia Afiati dengan NIDN 0521048903. Saat ini saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Saat ini saya mengajar mata kuliah konstruksi alat ukur. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah PSP 2152. Bobot untuk mata kuliah ini adalah 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa di semester 4. Untuk prasyaratnya adalah mata kuliah psikometri. Baik, sekilas terkait deskripsi singkat mata kuliah untuk konstruksi alat ukur ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mahasiswa belajar untuk mengenal dan memahami konsep pengukuran perbedaan alat ukur, konsep dasar konstruksi alat ukur kognitif dan juga non-kognitif. Selain itu, dalam mata kuliah ini mahasiswa belajar memahami dan mengaplikasikan langkah-langkah pengembangan alat ukur psikologi, termasuk dalam konsep adaptasi, adopsi, dan modifikasi. Selanjutnya, dalam mata kuliah ini mahasiswa tidak hanya dibekali dengan teori saja, melainkan juga praktik pengolahan data menggunakan program jaringan. Untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini terdiri dari 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar dalam pengukuran psikologi. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menguasai tahapan penyusunan alat ukur psikologi baik kognitif maupun non-kognitif. Selanjutnya untuk CPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan instrumen pengukuran psikologi berlandaskan pada kaidah-kaidah teori tes klasik. Dan yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis item menggunakan program komputer. Selanjutnya untuk materi pembelajaran dalam mata kuliah konstruksi alat ukur ini akan terdiri dari 7 materi pokok yang nantinya akan dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan. Materi-materi tersebut yaitu yang pertama konsep pengukuran yang nanti di dalamnya akan membahas tentang definisi pengukuran, tes psikologi, level pengukuran dan juga karakteristik alat ukur psikologi. Untuk materi yang kedua akan dibahas tentang langkah-langkah dasar dalam mengkonstruksi skala psikologi. Kemudian materi yang ketiga akan dibahas mengenai konseptualisasi, operasionalisasi konsep dan juga penulisan item. Materi yang keempat terkait metode penskalaan atribut psikologis. Materi yang kelima adalah validitas, seleksi item, variabilitas dan error standar pengukuran. Kemudian materi keenam akan membahas tentang kategorisasi berdasarkan skor hipotetik dan skor empirik. Dan yang terakhir untuk materi ketujuh akan dibahas mengenai analisis tes prestasi. Untuk sumber referensi yang digunakan ada 2 buku utama, yaitu yang pertama berjudul Penyusunan Skala Psikologi yang merupakan karya dari Saifuddin Azwar. Kemudian yang kedua Konstruksi Tes Kemampuan Kognitif yang juga ditulis oleh Saifuddin Azwar. Untuk sumber referensi yang lain nanti mahasiswa dapat mencari dari jurnal-jurnal penelitian. Kemudian untuk sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini nanti akan berupa pertemuan tatap muka, kemudian akan juga menggunakan e-learning yang nantinya akan diupload materi di sana, kemudian diberikan tugas dan juga kuis-kuis untuk setiap akhir pertemuan. Untuk total pertemuan akan terdiri dari 14 pertemuan yang keseluruhannya dalam 1 semester. Metode pembelajaran yang digunakan nanti akan mencakup ceramah, diskusi kelompok, kemudian praktik, presentasi dan juga dosen. Selanjutnya mengenai kriteria penilaian yang digunakan untuk melakukan assessment terhadap hasil belajar mahasiswa akan dilakukan dalam 4 kali assessment yang ini tentunya menyesuaikan dengan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan di awal. Assessment yang pertama nanti akan mengungkap terkait dengan CPMK yang pertama, dan di situ mahasiswa akan diminta untuk menjelaskan konsep dasar dalam pengukuran psikologi. Kemudian assessment yang kedua, nanti mahasiswa diminta untuk mempresentasikan tahapan penyusunan alat ukur psikologi baik kognitif maupun non-kognitif.
Kemudian untuk asesmen yang ketiga, mahasiswa diminta untuk menyusun alat ukur psikologi berlandaskan pada kaidah-kaidah teori tes klasik. Dan pada asesmen keempat, mahasiswa nantinya akan diminta melakukan pengambilan data lapangan, menganalisis item menggunakan program komputer dan menyusun laporannya. Nah, untuk bobot dari masing-masing asesmen ini tentunya akan bergantung pada kompetensi yang akan diungkap dan tentunya kedalaman materi yang disampaikan. Untuk asesmen 1 dan asesmen 2 akan terdiri dari 15 bobot dan kemudian 15% dari bobot keseluruhan, sedangkan untuk asesmen 3 dan asesmen 4 akan mencakup 35% dari bobot keseluruhan. Demikian merupakan penjabaran dari keseluruhan mata kuliah konstruksi alat ukur yang akan dilaksanakan dalam satu semester. Berikut akan ditayangkan terkait dengan cuplikan pembelajaran pada pertemuan ketiga mata kuliah konstruksi alat ukur. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya di pekan ketiga ya ini ya. Oke, hari ini seperti yang sudah kita rencanakan di awal ya, pembahasan materinya terkait dengan operasionalisasi. Nah, tapi sebelum nanti kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya. Mari berdoa menurut agama yang masing-masing, dipersilakan. Oke, cukup. Ya, hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Oke, materi di 2 pertemuan yang lalu, saya mau ngecek. Masih ingat nggak ya? Coba ya, siapa yang mau coba menyampaikan apa yang sudah kita bahas di 2 pertemuan kemarin? Oke, Ferdi, apa ya? Di pertemuan pertama itu kita membahas konsep pengukuran. Yang pertama itu kita di pertemuan pertama membahas definisi terkait pengukuran, kemudian ada level pengukuran sama karakteristik alat ukur cycle. Terus di pertemuan kedua juga itu pertemuan kedua yang pekan kemarin itu kita membahas terkait langkah pertama dalam mengkonstruksi alat ukur, yaitu konseptualisasi, di mana kita di situ belajar terkait mendefinisikan tujuan penggunaan alat ukur, kemudian menentukan target populasi, sama dari itu kita menetapkan konstruk teoretik dan menentukan dasar teori yang digunakan. Kemudian yang terakhir yang kita bahas kemarin itu merumuskan aspek. Oke, ya terima kasih ya Ferdi sudah mengingatkan kita semua ya dengan materi yang sudah pernah kita bahas. Betul sekali, di pertemuan pertama kita membahas tentang dasar-dasar dalam pengukuran. Kemudian masalah apa saja sih yang biasa dihadapi dalam pengukuran psikologis seperti itu ya. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah mulai membahas tentang langkah pertama dalam mengkonstruksi alat ukur, dan di situ teman-teman juga sudah mulai mencari teorinya. Oh, dari variabel yang dipilih, kemudian dicari dasar teorinya, dan kemudian kalian sudah sampai merumuskan aspek-aspeknya. Betul ya? Ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap operasionalisasi. Oke, ini saya tampilkan lagi untuk tahapan secara umum ya, teman-teman. Cukup panjang ya, di pekan lalu juga sudah saya tunjukkan dalam proses untuk membuat alat ukur. Nah, untuk operasionalisasi sendiri itu posisinya ada di kotak, tapi yang dibuletin ini ya, nah di bagian itu. Jadi di situ merupakan langkah selanjutnya yang kemudian harus kita lakukan setelah merumuskan aspek-aspek. Nah, itu. Kemudian, nah ini secara garis besar terkait dengan tahap mengkonstruksi alat ukur. Di pekan lalu kita sudah sampai di tahap select dan discover. Yang select kan kemarin teman-teman sudah memilih dan menetapkan teori tadi ya, sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian per kelompok juga sudah menentukan variabelnya, begitu. Kemudian discover sudah berusaha menemukan dan merumuskan aspek-aspek dari atribut.
Jadi dari teorinya tadi, kemudian teman-teman mencari tahu, membaca lebih lanjut sampai kemudian menemukan aspek-aspeknya, gitu ya. Nah, untuk yang tahap selanjutnya di create ini itu merupakan proses operasionalisasi tadi ya. Nah, kenapa kira-kira kok operasionalisasi ini disebut sebagai apa ya, atau termasuk dalam tahapan create? Ada yang oke, wah belum saya minta sudah langsung angkat tangan ya. Coba John, gimana? Ya, menurut saya sendiri kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, create itu kan menciptakan atau membuat, Bu. Jadi mungkin ini berkaitan dengan aktivitas membuat atau menciptakan sesuatu. Ya tepat sekali, John. Jadi memang dalam proses operasionalisasi ini nanti melibatkan create ini ya di sini. Nanti pembuat alat ukur akan menciptakan rumusan indikator perilakuan yang operasional dan konkret. Jadi memang membuat ya. Kalau tadi ya di tahap operasionalisasi itu kan kita harus sesuai dengan dasar teori. Teorinya harus jelas, aspeknya juga harus yang dibuat oleh tokoh tersebut. Nah, sementara kalau indikator keperilakuan nanti yang membuat item-item indikator keperilakuannya atau yang membuat kalimat-kalimat indikatornya ya pembuat alat ukurnya gitu. Nah, syaratnya juga ini nanti harus operasional dan konkret. Maksudnya ini berarti harus sudah menggambarkan sesuatu gitu ya, atau yang sudah menunjukkan perilaku yang observable. Jadi harus sudah terlihat. Nah, selanjutnya ini ya terkait dengan prinsip dalam operasionalisasi, itu pada intinya kita akan menurunkan dari definisi konseptual ke definisi operasional. Nah, ini artinya kita akan menurunkan dari konsep ke indikator, dan itu juga bermakna bahwa kita akan mengubah sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret. Karena seperti yang teman-teman ketahui juga ya bahwa variabel-variabel di psikologi ini kan sangat abstrak ya. Motivasi, kemudian efikasi diri, hubungan sosial itu kan hal-hal yang sangat abstrak, dan definisinya pun juga abstrak sekali ya. Ini misalnya motivasi itu dorongan gitu, tapi dorongan yang seperti apa? Kan itu juga masih sangat abstrak. Nah, sehingga melalui proses operasionalisasi ini diharapkan kita akan mendapatkan gambaran yang lebih konkret dari atribut atau variabel yang nanti akan dibuat alat ukurnya. Itu. Kemudian hasil dari proses operasionalisasi nanti itu akan berupa indikator keperilakuan. Nah, indikator keperilakuan itu apa? Ini ya, indikator keperilakuan itu diciptakan berdasarkan aspek dan merupakan kreasi dari perancang skala. Tadi ya, melibatkan kreativitas dari pembuat alat ukur. Jadi biasanya nanti semakin tinggi kreativitas si pembuat alat ukur ini, itu akan semakin banyak dan semakin bagus kualitas yang dihasilkan untuk item-itemnya. Kemudian indikator keperilakuan juga merupakan batasan operasional yang nyata dari aspek, harus berupa kalimat yang operasional dan terukur. Jadi kenapa kok harus konkret itu tadi ya, itu tujuannya karena kita memang mau mengukur atribut tersebut. Kalau di variabel pipik misalnya apa ya? Kalau di kedokteran deh, saya bandingkan di kedokteran, misalnya kita ke dokter, terus sakit apa gitu kan, itu nanti dokter akan memeriksa berdasarkan simptom-simptomnya, suhunya berapa, kemudian apalagi nanti misalnya kondisi urinnya bagaimana. Nah, itu kan dari simptom-simptom fisik yang ditunjukkan. Nah, kalau di psikologi nanti bagaimana? Nah, kita untuk mengukur itu tadi maka harus menggunakan harus menggunakan indikator keperilakuan yang memang nanti lebih terukur, lebih konkret ya. Nah, kemudian indikator keperilakuan ini juga dipergunakan untuk acuan utama dalam penulisan item, sehingga harus sejelas mungkin, kan menjadi dasar ya. Jadi dalam menulis item nantinya, item ini maksudnya ya pernyataan-pernyataan dalam alat tesnya ya, itu karena didasarkan atau acuannya tuh ya indikator keperilakuan, maka memang penggunaannya harus sangat jelas gitu. Karena hanya indikator keperilakuannya saja membingungkan, nanti ketika mau menurunkan ke bentuk item juga akan bingung tentunya ya gitu. Nah, dalam membuat indikator keperilakuan ini juga harus disesuaikan dengan budaya setempat. Kira-kira kenapa
kenapa ya kok harus disesuaikan dengan budaya setempat? Ya, gimana? Karena kan di teori psikologi itu banyak berasal dari budaya barat, jadi tentunya kita juga harus tentunya berbeda dengan budaya Oke, ya betul sekali, Karina ya. Memang kalau yang seperti teman-teman ketahui ya, sudah banyak baca tentunya ya tentang teori-teori psikologi. Kalau yang pencetusnya gitu ya, tokoh-tokoh psikologi itu banyak yang dari Amerika, dari Eropa gitu ya. Sangat jarang yang mungkin sebenarnya ada, tapi cuman belum terekspos saja ya yang dari Asia. Dan karena memang kebanyakan yang kita kenal itu dari Barat, dari Eropa dan Amerika, makanya perlu kita untuk membuat yang sesuai dengan kondisi di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia tentunya ya, karena memang tentunya banyak perbedaan yang terlihat mungkin dari sisi budaya, kebiasaan-kebiasaannya berbeda, kemudian mungkin terkait etika dan segala macam juga berbeda, maka tentunya harus ada penyesuaian dalam indikator keperilakuan yang dibuat, ya. Oke. Nah, ini kemudian untuk penyajian model bangunan kontrak. Nanti dalam kita menurunkan menjadi indikator keperilakuan, itu akan mencakup aspek, indikator keperilakuan, dan bobot. Dan untuk penyajiannya nanti bisa dalam bentuk tabel yang biasanya disebut sebagai blueprint atau kisi-kisi. Nah, contoh kisi-kisinya seperti ini ya teman-teman. Ini saya contohkan dari variabel agresivitas. Jadi ceritanya ini akan membuat skala untuk mengukur agresivitas dari teori yang dikemukakan oleh tokoh itu ada 3 aspek yang menjadi komponen dalam agresivitas. Itu ada merasa diri lebih dominan, cenderung emosional, dan kurang memiliki afeksi. Nah ini kalau kita lihat dari kalimat aspek itu kan ya masih abstrak ya. Misalnya merasa dominan itu yang seperti apa gitu kan, agak susah untuk mengukurnya ya. Nah tapi ketika kita coba untuk membuat indikator keperilakuannya, misalnya yang menunjukkan dominan itu berarti ketika seseorang itu tidak suka mengalah. Nah itu ya nanti kan ada lebih jelas untuk perilakunya seperti apa. Kemudian dia cenderung menyalahkan orang lain misalnya. Nah ini kan 2 indikator keperilakuan yang menggambarkan aspek merasa diri lebih dominan. Nah kemudian dilakukan hal yang sama juga untuk aspek kedua dan ketiga. Nah setelah nanti mendapatkan indikator keperilakuan yang dirasa cukup, kemudian ditentukan bobotnya. Nah ini ya bobotnya, nanti penentuannya kalau total secara keseluruhan tentunya 100% ya. Nah kemudian untuk bobot tiap-tiap aspek itu akan didasarkan pada jumlah indikator yang ada di setiap aspek gitu. Jadi ketika semakin banyak indikator keperilakuannya, maka bobot untuk aspek tersebut juga akan lebih besar dibandingkan dengan aspek yang lainnya. Nah ini tadi ya penentuan bobot disesuaikan dengan jumlah indikator. Semakin banyak indikator keperilakuan maka semakin tinggi bobot dari aspek tersebut. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan video ya teman-teman, silakan menyaksikan. Ya, oke sudah ya, sudah menyaksikan videonya. Tadi video tentang apa? Jenis-jenis validitas ya, ada 3 jenis validitas ya, validitas konten atau validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Oke, nah kalau menurut teman-teman apa yang kita lakukan ini tadi dengan merancang blueprint itu termasuk proses yang menggambarkan atau apa ya, proses yang bisa mewakilkan untuk validitas tadi itu lebih ke validitas yang mana? yang kira? Oh iya, Putri ya. Iya. Untuk validitas tadi itu termasuk dalam validitas isi, Bu. Oh oke. Kenapa kok di validitas isi? Karena itu merupakan sebuah validitas di mana di dalamnya itu terdapat sebuah tempat untuk
mencurahkan semuanya di situ gitu. Mencurahkan bagaimana? Mungkin maksudnya ini ya, menurunkan dari aspek ke indikator keperilakuan, Iya. gitu ya. Oke, ya terima kasih Putri sudah membantu untuk menjawab ya, merespon terkait video tadi dalam kaitannya dengan validitas. Betul sekali, ketika kita menyusun blueprint ini sebenarnya nanti akan berkaitan dengan validitas isi atau lebih spesifiknya adalah validitas logik. Nah, dalam proses pembuatan blueprint nanti itu kan akan digunakan juga dalam penilaian oleh rater. Nanti ada proses lagi yang namanya professional judgment atau expert judgment. Nah, dalam melakukan proses tersebut itu sangat nanti kualitas dari item-item yang kita buat, kualitas dari indikator keperilakuan juga itu tentunya akan dilihat juga dari blueprint yang kita buat gitu. Kalau misalnya banyak yang tidak menggambarkan aspeknya, itu artinya kan indikator juga tidak akan menggambarkan teori yang kita pilih. Nah, jadi alat ukur yang dibuat nanti tidak mengukur apa yang sebenarnya ini diukur. Nah, itu kemudian akan rawan nanti penghasil pengukurannya juga salah gitu ya. Jadi memang harus hati-hati juga ketika kita membuat blueprint, jangan sampai keluar dari dasar teori yang memang sudah kita pilih. Ya, oke. Oke teman-teman, dari sekilas materi terkait dengan operasionalisasi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya aja. Kalau indikator keperilakuan yang harus dibuat untuk setiap aspek itu idealnya berapa ya? Oke, jumlah indikator keperilakuannya ya. Indikator keperilakuan itu untuk jumlahnya sebenarnya tidak ada aturan khusus gitu ya. Jadi mau berapapun itu sebenarnya bisa. Sekomprehensif mungkin asalkan itu tetap menggambarkan dan mengacu pada aspeknya gitu. Jadi tidak boleh keluar dari aspek dan teorinya tentunya gitu ya. Nah, tadi juga sudah saya jelaskan bahwa nanti ketika jumlah indikator keperilakuannya semakin banyak, maka juga akan semakin tinggi bobot pada aspek yang ada indikator-indikatornya tadi gitu. Gitu. Kemudian untuk ada juga ini ya, ketika dalam suatu teori itu memang menyebutkan bahwa aspek A itu misalnya memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain, maka itu nanti indikator perilakuannya sebaiknya dibuat lebih banyak. Nah, itu kalau di teorinya ada ya. Tapi kalau tidak tercantum seperti itu di teorinya, berarti ya itu sekali lagi kembali lagi tadi ya, bergantung pada kreativitas membuat ukurnya. Siap ya, oke. Ada lagi mungkin teman-teman? Ibu, mau ditanya. Jadi kan saya tuh pernah baca jurnal tentang konstruksi skala, tapi saya tidak menemukan indikator keperilakuan. Jadi dari aspek itu langsung dibuat item. Apakah demikian bisa dilakukan, Bu? Ya, memang di beberapa jurnal tuh ada yang dari aspek kan dari teori dasarnya apa gitu ya, kemudian diturunkan ke aspek langsung ke item-item. Nah, hal yang seperti itu tidak masalah dilakukan, tapi ada syaratnya ya. Tentunya yang pertama tentunya memang dia orang tersebut sudah terbiasa membuat alat ukur, sudah expertise gitu lah ya. Nah, beda kalau dengan kita kan ini masih pemula ya, jadi memang harus step by step gitu. Tapi kalau memang sudah expertise ya itu mungkin sudah biasa dilakukan, itu tidak masalah. Selain itu juga bisa dilakukan karena ini bisa jadi aspek tersebut sudah cukup jelas, jadi mudah dipahami, sudah kelihatan ini kalau aspek seperti ini tuh bikin itemnya berarti yang seperti ini gitu misalnya. Jadi sudah cukup jelas dipahami, tidak perlu diuraikan lagi menjadi lebih konkret. Nah, yang seperti itu tidak masalah jika memang langsung dibuat ke item Excel. Gitu ya. Oke, ada lagi? Sudah? Oke. Baik, kalau sudah tidak ada, kita ke ini ya teman-teman, mempraktekkan ya seperti pertemuan sebelumnya juga. Teman-teman kan sudah membuat kelompok, sudah menentukan variabel juga, sudah sampai ke membuat aspek. Nah,
kali ini silakan berkelompok kembali untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi di sini teman-teman silakan untuk membuat blueprint ya, seperti yang saya contohkan tadi. Jelas ya? Oke. Ibu ingin bertanya, Ya. apakah benar seperti ini? Oh iya betul. Tapi ini indikatornya jangan cuma satu ya. Di tiap aspek itu indikatornya harus jadi satu. Gitu. Jadi nanti bisa ditambahkan lagi. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Itu dulu ya. Ya. Gimana, ada kesulitan tidak? Tidak bisa ya, teman ya. Sip, dilanjutkan ya. Sudah bahas itu. Oke, sudah selesai semua ya diskusinya. Tadi ada beberapa pertanyaan tadi saya sempat keliling. Ada pertanyaan terkait cara melakukan bobot gitu ya. Kemudian apakah indikator yang dibuat sudah selesai atau belum? Sudah terjawab semua ya? Oke, terima kasih. Nah, baik, untuk selanjutnya ini tadi kan teman-teman sudah melakukan ya, sudah mencoba untuk membuat blueprint. Nah, kira-kira apa yang dirasakan atau apa menurut kalian dalam pembuatannya tuh mudah atau tidak gitu? Mungkin ada salah satu yang bisa menceritakan. Oke, Andrea silakan. Kalau menurut saya susah. Oh iya, oke. Susah terus bingungnya itu pas nyari kalimat konkretnya itu bagaimana untuk menggambarkan aspek yang dari kelompok kami buat minggu lalu. Nah, tapi susahnya itu mungkin karena kami yang memang belum benar-benar memahami itu maksudnya bagaimana. Jadi setelah yang dari minggu kemarin kami baca lagi ulang terus, nah, kami ada kegiatan gambaran lagi dan membuat indikatornya, perilakunya. Menurut saya itu tuh. Oke, ada masalah dalam menentukan bobotnya tidak? Ada. Oh iya, berarti tapi tadi sudah lumayan clear ya, sudah jelas ya setelah tadi saya sampaikan. Oke, ya terima kasih Andreas yang sudah menceritakan pengalamannya dalam membuat blueprint. Ya memang kalau nggak banyak baca, nah, kita juga tidak akan mengenali variabelnya ya. Nah makanya teman-teman penting sekali untuk banyak membaca, mencari tahu tentang variabel yang teman-teman gunakan. Jadi nanti banyak kosakata gitu dalam membuat indikator perilakuan. Seperti itu ya. Oke, ya untuk memantau pemahaman teman-teman di materi terkait operasionalisasi ini, saya mau minta teman-teman untuk mengerjakan e-learning seperti biasa ya. Bisa dibuka e-learningnya. Oke, di kuis yang pertemuan 3 ya, bisa dibuka di sana. Ada beberapa soal yang saya berikan di sana, silakan untuk dikerjakan. Oke, sambil saya cek ya. Ya, bagian besar sudah masuk, banyak yang benar ini. Wah, semoga memang sudah paham ya teman-teman. Oke, ya, saya rasa cukup sampai di sini ya untuk materi terkait operasionalisasi. Jadi tadi teman-teman kan sudah belajar bagaimana cara untuk menurunkan dari aspek-aspek ke indikator keperilakuan. Di situ kalian bisa untuk membuat kalimat-kalimat yang lebih konkret dari aspek tadi ya. Nah, semoga ini bisa dipahami dengan baik, dan kemudian di pertemuan selanjutnya minggu depan, pertemuan keempat ya, berarti kita akan membahas tahap selanjutnya lagi, berarti masuk ke penulisan item. Oke, sudah tidak sabar pastinya ya. Baik, sebelum saya tutup mungkin kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa di persilakan. Oke, cukup. Baik teman-teman, ketemu lagi pekan depan ya. Semoga sehat selalu semuanya. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.